Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM A01180012. Kelas A Agribisnis 2018, Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan video terkait review jurnal tentang analisis pengendalian risiko pada usaha keripik singkong. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal itu untuk menuntaskan tugas dari mata kuliah manajemen risiko. Nah, langsung saja kita bahas mengenai soal review jurnal yang saya ambil. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu usaha industri kecil yang berkembang di Indonesia saat ini adalah di bidang pangan. Nah, industri pangan merupakan salah satu sektor industri yang sangat penting peranannya dalam perekonomian Indonesia. Di samping mampu memenuhi kebutuhan pangan Indonesia, industri pangan juga dapat menghasilkan devisa pangan, devisa untuk negara maksud saya. Nah, keberadaan industri pangan di Indonesia ini juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak, serta mampu mendorong berdirinya industri penunjang seperti industri tambahan makanan, industri kemasan, industri mesin, dan peralatan pengolahan pangan. Nah, setiap bisnis atau usaha yang dijalankan itu pasti memiliki risiko ya. Nah, pasti ada risiko di dalamnya yang kita harus lewati atau hadapi. Nah, hal ini bertentangan dengan pelaku individu yang menginginkan kepastian dalam berusaha. Nah, indikasi adanya risiko dalam kegiatan bisnis ini dapat dilihat dapat dilihat dengan adanya variasi atau fluktuasi. Nah, dengan adanya variasi atau fluktuasi seperti fluktuasi pada produksi, nah, harga atau pendapatan yang diperoleh para pembuat keputusan. Nah, para pembuat keputusan inilah perlu menilai atau menetapkan strategi sebagai upaya untuk mengurangi risiko yang mungkin dihadapi pada usahanya. Nah, singkong atau ubi kayu sudah dijadikan sebagai salah satu komoditas agroindustri. Nah, singkong dalam keadaan segar ini tidak tahan lama tentunya, dan harganya rendah. Namun juga dilakukan pengolahan lebih lanjut dan dikelola secara maksimal. Nah, contoh diolah menjadi tepung tapioka, gaplek, tape, keripik singkong, kelanting, dan lainnya. Nah, maka otomatis singkong tersebut mempunyai nilai ekonomis yang lebih besar sehingga dapat memberikan keuntungan yang cukup besar bagi petani dan masyarakat. Nah, di sini yang kita ketahui tentang keripik singkong bahwa di sini ada dua. Pertama input dan output. Nah, berdasarkan dari data yang didapat bahwa pengendalian risiko yang dilakukan oleh pelaku usaha keripik singkong ini adalah pengendalian fisik atau risiko dihilangkan
dan risiko diminimalisir, yaitu meminimasi risiko dilakukan dengan upaya-upaya untuk meminimumkan kerugian. Nah, pertama saya akan bahas tentang risiko pada input atau singkong atau bahan baku ya, masuk ke bahan bakunya. Nah, risiko pada tahap input atau bahan baku adalah bahan baku yang mudah busuk dan harga bahan baku tidak menentu tentunya. Nah, pengendalian risiko bahan baku yang mudah busuk ini dilakukan dengan melakukan pemilihan singkong atau sortasi bahan baku. Nah, agar menjaga kebersihan bahan baku dan melakukan produksi sesuai dengan pesanan konsumen. Kemudian yang kedua, risiko pada proses pengolahan bahan baku. Nah, risiko pada tahap proses atau pengolahan bahan baku ini adalah belum memiliki standarisasi produk. Nah, pengendalian risiko belum memiliki standarisasi produk dilakukan dengan menggunakan alat perajangan yang menggunakan alat perajangan yang bersih dan dapat bekerja dengan baik, serta melakukan pengecekan produk secara visual. Kemudian risiko pada output pada produk keripik singkong. Nah, risiko pada tahap output ini adalah keripik yang mudah hancur. Nah, semakin banyaknya pesaing dan produk kadaluarsa di pasaran, pengendalian risiko keripik yang mudah hancur dilakukan dengan menggunakan bahan baku yang bermutu baik, dan saat proses perajangan dan penggorengan itu harus dilakukan dengan baik. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengerti dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.